perkenalkan, nama saya Dinda Lucida Siswan, NPM 2151126. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS Sosiologi Hukum, yaitu menjelaskan apa saja yang saya pelajari dari pertemuan kelas Sosiologi Hukum dengan dosen penguji saya, Miss Wincerlitan, SHMH. Di pertemuan pertama atau pembahasan pertama itu mengenai sosiologi hukum itu sendiri. Apa itu sosiologi hukum? Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat dan hukum, dan juga tentang hidup bersama atau berinteraksi dengan sesama manusia itu sendiri. Mengapa ada hukum? Karena hukum dengan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan. Dibuatnya hukum itu untuk melindungi, memenuhi hak dan kewajiban masyarakat. Lalu objek sosiologi hukum ini siapa? Objek sosiologi hukum ini adalah masyarakat. Masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur dalam waktu yang cukup lama, dan mereka sadar bahwa mereka ini suatu kesatuan dan suatu sistem yang menimbulkan kebudayaan, sehingga setiap anggota masyarakat itu bisa merasa dekat dengan satu sama lainnya. Nah, dari masyarakat ini muncullah interaksi sosial dan proses sosial. Apa itu proses sosial? Proses sosial adalah cara kita berhubungan dengan sesama individu atau kelompok sosial, dan kita bisa menentukan hubungan dan sistem apa yang akan kita pakai dalam proses sosial ini. Nah, interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Interaksi sosial adalah dasar dari proses sosial dalam hubungan antara orang per orang per kelompok, atau kelompok per kelompok. Nah, dari pertemuan ini terciptalah hubungan timbal balik antara sesama manusia. Lalu interaksi sosial ini memiliki syarat, yaitu adanya kontak dan komunikasi atau respon dari kedua belah pihak. Jadi tidak bisa satu orang saja, harus ada dua-duanya, dan itu harus saling memberi respon, harus ada feedbacknya, sehingga bentuk-bentuk interaksi sosial ini ada yang positif dan negatif. Nah, contoh interaksi sosial yang positif ini seperti akomodasi dan kerjasama, dan contoh interaksi sosial yang negatif itu seperti kontroversi atau pertikaian. Jadi, sebagai makhluk sosial, pastinya kita pernah merasakan bentuk-bentuk interaksi sosial yang saya sebutkan tadi. Nah, dari interaksi sosial itu muncullah kelompok sosial. Kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan yang saling berinteraksi, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan rasa memiliki. Karena manusia itu ketika berinteraksi menggunakan pikirannya dan perasaannya. Bahkan ada fakta yang mengatakan bahwa manusia itu memiliki naluri untuk senantiasa hidup bersama. Ada dua keinginan pokok manusia yang sudah ada sejak lahir, yaitu manusia ingin menjadi satu dengan manusia di sekitarnya, dan yang kedua, manusia ingin menjadi satu dengan alam di sekitarnya. Seperti apa caranya? Nah, ini dalam banyak makhluk di bumi ini, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdas dan unik, karena manusia itu mampu beradaptasi di mana saja, dan di mana ia ditempatkan, di situ ia akan berusaha menyesuaikan diri dengan tempat barunya, dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya yang baru itu. Manusia mampu menggunakan pikirannya untuk hal-hal yang seperti ini, yang saya contohkan ini ya. Ketika ditempatkan di daerah pesisir pantai, manusia akan menggunakan akalnya untuk bertahan hidup dengan cara melaut atau menjadi nelayan. Lalu ketika manusia menghadapi musim dingin, manusia bahkan bisa menciptakan penghangat ruangan dan juga akan berpikir untuk memakai pakaian yang tebal. Dari situlah bagaimana cara manusia bisa beradaptasi dengan alam di sekitarnya. Lalu pertemuan selanjutnya adalah masyarakat dan budaya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Apa fungsi kebudayaan dalam masyarakat? Pertama, untuk melindungi diri dari alam. Kedua, mengatur hubungan antara manusia. Dan yang ketiga, sebagai wadah segenap perasaan atau sebagai tempat untuk mengekspresikan diri. Unsur umum kebudayaan dalam masyarakat adalah peralatan dan perlengkapan manusia, mata pencarian hidup, sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, dan juga sistem kepercayaan seperti agama. Dan juga ada sistem ilmu, pengetahuan seperti bahasa dan kesenian. Jadi dalam setiap masyarakat itu sudah pasti memiliki kebudayaan. Dan dari kebudayaan itu kita bisa melihat corak masyarakat tersebut. Lalu di akhir pembahasan
kita membahas stratifikasi sosial dan mobilitas. Apa itu stratifikasi sosial dan mobilitas? Stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Jadi wujudnya tuh seperti piramida, dari kelas tinggi, kelas menengah, dan kelas rendah. Dan strata ini biasanya ditentukan dengan penggolongan keturunan atau keluarga, misalnya dia keturunan bangsawan. Lalu bisa juga ditentukan dengan jabatan, ditentukan dengan harta, dan ditentukan dengan ilmu yang kita miliki. Dari setiap strata ini menimbulkan perbedaan bagian hak, kewajiban, tanggung jawab yang berbeda-beda. Jenis stratifikasi sosial ini ada dua, stratifikasi sosial terbuka dan stratifikasi sosial tertutup. Stratifikasi sosial tertutup itu ada karena adanya lapisan sosial tertentu yang membatasi seseorang untuk pindah dari lapisan sosial yang lain ke lainnya. Contohnya bangsawan, kita nggak bisa masuk ke ranah strata itu jika tidak melalui pernikahan atau terlahir kembali. Lalu stratifikasi sosial terbuka adalah setiap manusia memiliki kesempatan untuk berusaha naik ke strata atau lapisan yang lebih tinggi berkat kemampuannya sendiri. Tapi sebaliknya, bisa juga turun ke strata yang lebih bawah karena perbuatannya. Selanjutnya tentang mobilitas. Mobilitas sosial adalah gambaran perubahan kedudukan atau peran dalam susunan status manusia dalam masyarakat, baik secara vertikal maupun horizontal. Mobilitas vertikal itu adanya perubahan kedudukan sosial dengan kedudukan sosial lainnya yang berbeda lapisan, seperti bisa naik, bisa turun, seperti naiknya jabatan atau turunnya jabatan. Kalau mobilitas horizontal itu derajat, kedudukan yang masih sederajat, seperti perpindahan warga negara, pindah sekolah, pindah lokasi atau pindah kota, pindah penugasan tanpa merubah jabatan. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.